Halo teman-teman, kembali lagi di channel Doyan Film. Pada video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film dengan judul Mama Boy, rilisan tahun 2017. Film Mama Boy merupakan film yang berasal dari negara Amerika Serikat dan memiliki genre fantasi komedi romantis yang telah tayang perdana pada tanggal 23 Mei 2017. Film Mama Boy sendiri digarap oleh sutradara handal Aaron Leong. Sementara itu, naskah dialognya ditulis oleh Rick Wilber. Mama Boy juga dibintangi oleh artis terkenal seperti Sean O'Donnell, Gary Busey, Stephen Tobolowsky, dan Ellie DeBerry. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dikisahkan, dua orang remaja SMA bernama Kelly Hankins dan Lisa Weld yang menjalin hubungan secara diam-diam alias backstreet. Lisa merupakan putri dari seorang pendeta yang tak mengizinkannya untuk pacaran sebelum memasuki usia 18 tahun. Maka dari itu, mereka pacaran diam-diam. Kelly memiliki seorang sahabat yang sangat unik bernama Dito. Hari itu, Kelly menjemputnya untuk pergi ke sekolah, yang mana ini merupakan semester terakhir mereka di SMA. Di sekolah, Kelly merupakan remaja tampan, pintar, dan sopan. Bisa dibilang, Kelly adalah idaman ciwi-ciwi di sekolahnya. Karena kepopulerannya itu, Candy, salah satu ciwi gaul masa kini, selalu mencoba untuk menggoda Kelly agar mau berkencan dengannya. Tentu saja Kelly tak menanggapi hal itu karena dia sudah punya Lisa. Kelly juga merupakan seorang instruktur senam. Banyak ciwi-ciwi yang mau dia jadi instrukturnya. Setelah selesai senam, Candy mencoba menggoda Kelly lagi. Karena hal itu, Dito menjadi bingung dan bertanya kepada Kelly, kenapa ia terus menolak Candy yang sudah jelas menyukainya. Akhirnya, Kelly memberitahukan hubungannya dengan Lisa kepada Dito. Ia juga meminta Dito untuk merahasiakannya. Malam harinya, sekolah mengadakan pesta dansa untuk menyambut semester akhir. Kelly dan Lisa berdansa bersama. Namun beberapa saat kemudian, Candy datang dan merebut Kelly dari Lisa. Melihat Kelly dan Candy yang berdansa, Bronco, yang merupakan preman sekolah, mengira Kelly telah merebut Candy darinya. Kelly pun harus rela menerima tinjuan dari Bronco. Scene kemudian berpindah di mana saat ini Kelly sedang dirawat oleh suster Zelda. Lisa lalu datang untuk melihat kondisi Kelly. Singkat cerita, Lisa memberitahu Kelly bahwa saat ini dia sedang hamil. Mendengar hal itu, Kelly langsung memeluk Lisa. Lisa lalu bilang kepada Kelly bahwa ia takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia takut ayahnya akan marah besar dan teman-temannya akan berpikiran buruk tentangnya. Lisa pun berpikir bahwa dia harus pergi dan menghilang. Mendengar hal itu, Kelly lalu memohon agar Lisa tak meninggalkannya. Ia berjanji akan mencari solusi untuk mereka. Dito mengajak Kelly datang ke rumahnya. Di sana, Kelly menceritakan semua masalahnya kepada Dito. Mendengar hal itu, Dito terkejut sampai-sampai memuntahkan makanan yang ada di mulutnya. Keesokan harinya, Kelly terbangun karena suara bising dari sebuah sirine. Ternyata suara itu berasal dari mobil milik pamannya, yang bernama Theus, yang merupakan seorang ilmuwan. Namun bukan ilmuwan pada umumnya. Hari itu Uncle Theus datang untuk menjemput ayahnya Kelly, karena ayahnya Kelly sudah berjanji untuk menjadi relawan percobaan. Lalu Kelly pun memberitahu bahwa ayahnya sedang pergi memancing. Mendengar itu, Uncle Theus menjadi marah karena ia sudah mengatakan bahwa akan datang hari Minggu sore. Kelly pun lalu memberitahunya bahwa hari ini masih hari Sabtu. Kelly lalu dengan sukarela menawarkan dirinya untuk menjadi relawan percobaan kepada Uncle Theus, walaupun tanpa bayaran. Uncle Theus memulai eksperimennya kepada Kelly untuk menjadikannya chip komputer manusia. Namun setelah selesai, tak ada perubahan yang terjadi terhadap Kelly. Kelly lalu menanyakan seekor monyet yang ada di sana. Uncle Theus menjelaskan bahwa monyet itu bernama Adam dan merupakan hasil percobaannya yang paling luar biasa. Karena Adam akan melahirkan, padahal dia adalah seekor monyet jantan. Kelly pun lalu bertanya bagaimana Adam bisa hamil. Uncle Theus lalu menjelaskan bahwa Adam bisa hamil dengan memindahkan embrio dari monyet betina ke dalam dirinya. Mendengar hal itu, Kelly pun kembali bertanya apakah percobaan itu bisa dilakukan pada manusia. Dengan ragu-ragu, Uncle Theus mengatakan hal itu bisa dilakukan, namun akan ada beberapa risiko bahaya yang dapat terjadi. Kelly lalu berdiskusi dengan Dito untuk melakukan hal tersebut, namun Dito berkata bahwa Kelly tak akan bisa melakukannya. Scene lalu berpindah pada Lisa dan Kelly yang bertemu di perpustakaan. Kelly memberitahu rencananya kepada Lisa, yang membuat ia berteriak kaget. Kelly berkata bahwa ini adalah rencana yang paling sempurna untuk mereka.
Tak akan ada yang mengira bahwa dia hamil, dan saat libur musim panas nanti, ia akan melahirkan. Lisa lalu bilang pada Kelly bahwa mengandung adalah sebuah hal yang sangat sulit. Namun dengan sombongnya, Kelly berkata bahwa dia adalah seorang pria. Dia bisa menangani hal tersebut. Kelly lalu membawa Lisa ke laboratorium Uncle Theus. Di sana, Uncle Theus dan Dito yang menyamar sudah bersiap-siap untuk melakukan operasi. Lisa kemudian bertanya apakah Uncle Theus sudah pernah melakukan prosedur ini sebelumnya. Uncle Theus lalu menunjukkan Adam yang merupakan eksperimen transplantasi pertamanya. Melihat hal itu, Lisa pun kemudian jatuh pingsan. Singkat cerita, operasi transplantasi itu berhasil dilakukan. Di kelas, Kelly tiba-tiba muntah dan membuat kaget semua orang. Ia lalu membeli alat tes dan buku tentang kehamilan. Saat sedang mencoba alat tes tersebut, Dito memberitahu Kelly bahwa dia mungkin akan mengalami masa sulit, seperti mual di pagi hari, kram otot, kaki bengkak, sakit punggung, perubahan suasana hati, munculnya jerawat, dan dadanya akan membesar. Mendengar hal itu, Kelly lalu keluar dan mengatakan kepada Dito bahwa dadanya tak akan membesar karena dia adalah laki-laki. Dito tak yakin dengan hal itu, tapi jika hal itu terjadi, Dito meminta Kelly agar mengizinkannya menyentuhnya. Kelly pun lalu memeriksa hasil tes miliknya, dan ternyata hasilnya positif, yang membuat Kelly berteriak. Kelly pun mulai memeriksa perutnya. Di kelas, ia sering mual-mual dan mudah merasa ngantuk. Hari demi hari berlalu, perut Kelly makin membesar dan nafsu makannya juga semakin besar. Hal itu membuat Lisa jadi menghindari Kelly. Kelly sedang buru-buru ke toilet, namun Bronco menghalanginya karena masih dendam kepada Kelly. Ia hendak memukulnya, tapi tiba-tiba kepala sekolah lalu muncul yang membuat mereka pergi dari situ. Kepala sekolah berkata kepada Kelly bahwa saat ini aktivitas sekolah Kelly mengalami penurunan serius. Kepala sekolah meminta Kelly menceritakan masalahnya kepada dirinya. Namun, Kelly berkata bahwa hal itu bukan apa-apa. Tapi tetap saja kepala sekolah mempunyai firasat bahwa Kelly menyembunyikan sesuatu darinya. Dan cepat atau lambat, hal itu akan terungkap. Tubuh Kelly sudah mengalami kenaikan 15 kg dalam 6 bulan terakhir. Dirinya mengira bahwa dia hanya akan naik 4 kg dalam 9 bulan. Lalu, layaknya seorang ibu, Kelly merasakan tendangan dari dalam perutnya. Ia berbicara dengan bayinya dan berkata dia ingin bertemu dengannya dan berjanji akan melakukan hal apa saja untuk mewujudkan hal itu. Di sekolah, Kelly yang semula disukai berubah menjadi sebaliknya. Orang-orang mulai menjauh darinya dan merasa kalau dia aneh. Bahkan, Lisa pun menjauhinya. Hubungan Lisa dan Kelly menjadi tidak akur. Lisa mengatakan bahwa Kelly sekarang menjadi bahan candaan seluruh sekolah. Tapi, Kelly berkata bahwa ia tak peduli apa yang orang lain pikirkan. Ia akan melakukan apa saja untuk anak mereka, dengan atau tanpa adanya Lisa. Di tempat senamnya, Kelly harus rela dipecat, karena tak ada lagi orang yang mau dia menjadi instrukturnya. Ia lalu curhat kepada Dito dan memberitahu bahwa dia dan Lisa sudah putus. Kelly sudah kehilangan semua hal yang ada padanya. Kelly sudah tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Scene lalu berpindah ke lapangan baseball, di mana tim baseball saat ini sedang melakukan tes fisik. Kelly kemudian diperiksa oleh Suster Zelda untuk melakukan tes fisik. Ia terkejut melihat perut Kelly yang sangat besar, dan saat memeriksa Kelly, ia mendengar ada 2 suara denyut jantung. Suster Zelda lalu berpendapat bahwa Kelly sedang hamil, namun ternyata ia hanya sedang bercanda untuk menggoda Kelly. Di saat pertandingan, tanpa diduga ternyata Candy datang untuk menyemangati Kelly. Namun, pertandingan hari itu harus berakhir rusuh, karena pihak lawan menghina perut Kelly, dan tim Kelly pun harus menelan kekalahan. Kelly pun lalu dihukum push up oleh sang pelatih karena penampilannya yang buruk. Di rumahnya, sang adik kini tahu bahwa Kelly sedang hamil dan mengancam akan memberitahukannya kepada ayah dan ibu. Ia lalu meminta mobil milik Kelly sebagai uang tutup mulut. Dengan terpaksa, Kelly pun memberikan kunci mobilnya. Akibatnya, Kelly harus berpergian menggunakan sepeda adiknya. Nasib sial tak berhenti menghampiri Kelly. Kali ini, dia harus rela dikeluarkan dari bandnya karena penampilannya yang buruk. Malam harinya, Lisa menelpon Kelly dan minta untuk bertemu dengannya. Kelly lalu pergi menggunakan sepeda menuju menara lonceng gereja untuk menemui Lisa. Lisa lalu mengatakan bahwa dia ingin anaknya kembali. Kelly pun bilang bahwa dia sudah mengandung 8 bulan saat ini. Mereka tak bisa berganti kehamilan begitu saja. Mendengar hal itu, Lisa lalu marah dan mengatakan bahwa Kelly sudah gila dengan eksperimennya yang melanggar hukum alam.
Mereka berdua pun cekcok dan berakhir dengan Lisa yang pergi meninggalkan Kelly di tengah guyuran hujan. Kelly dan Dito lalu datang ke toko pakaian hamil untuk mencari pakaian formal yang cocok untuk acara dansa yang akan dipakai oleh Kelly. Namun, mereka beralasan bahwa pakaian itu akan digunakan oleh ibu dan adik mereka. Pria itu lalu mengukur badan Kelly, karena mereka mengatakan bahwa ukuran ibu dan adik mereka sama dengan badan Kelly. Ia lalu kemudian membawakan sebuah gaun dan celana panjang untuk Kelly. Awalnya Kelly menolak untuk memakainya, namun karena paksaan dari Dito, ia pun mencobanya. Ternyata, secara diam-diam ada yang memata-matai mereka. Dia adalah Milton, orang yang iri terhadap kepopulerannya Kelly. Maka daripada itu sekarang ia mencoba untuk mengungkap rahasianya Kelly. Setelah mencoba baju tersebut, Kelly berkata bahwa baju itu mempesona, tapi ia tak akan memakainya untuk pesta dansa. Lisa berniat bertanya kepada ayahnya untuk mencari solusi dari masalahnya. Namun ia mengungkapkan hal tersebut dengan perumpamaan, yang membuat ayahnya menjadi salah kaprah, dan berpikir masalahnya adalah tentang Lisa yang selalu memberikan contekan PR sekolah untuk teman-temannya. Sang ayah memberikan solusi untuk masalah itu dan Lisa pun hanya bisa mengiyakan. Milton lalu menyerahkan laporan penyelidikannya tentang Kelly kepada kepala sekolah. Kelly bersiap-siap untuk pergi ke pesta dansa. Sang adik melarangnya untuk pergi dengan kondisi sedang mengandung, namun Kelly tak menghiraukannya. Sementara itu, Milton kembali menyelidiki Kelly dengan bertanya tentang perilaku Kelly kepada Suster Zelda, pelatih tim baseball, dan pria pemilik toko pakaian hamil. Kelly kemudian pergi ke pesta dansa, dan tak lupa ia membawa buku lagu yang sudah ia ciptakan sendiri. Sesampainya di tempat pesta, ia melihat Lisa datang bergandengan dengan pria lain. Ia lalu meminta band lamanya untuk mau memainkan lagu ciptaannya sendiri, dan untung saja mereka mau memainkannya. Kelly lalu menyanyikan lagu tersebut di atas panggung. Setelah lagu itu selesai, kepala sekolah lalu mengambil alih dan mengumumkan peraih penghargaan siswa teladan yang masih jatuh ke tangan Kelly, meskipun nilainya menurun di akhir tahun, dan Kelly akan memberikan pidato pada saat acara kelulusan. Kelly lalu turun dari panggung dan hendak menemui Lisa, tapi tiba-tiba Candy muncul dan langsung memeluknya. Bronco yang melihat itu pun marah dan mendatangi Kelly. Namun Dito datang menyelamatkannya dan mencoba mengatakan bahwa Kelly sedang hamil. Tapi tiba-tiba datang Milton yang langsung mengatakan hal tersebut. Lisa pun lalu pergi dan Kelly dibawa keluar oleh Dito. Di rumah, sang ayah kini sudah tahu karena Uncle Theus telah menceritakan semuanya. Namun sang ayah tetap merasa bangga kepada Kelly karena Kelly telah melakukan sebuah pengorbanan besar. Kelly lalu bilang bahwa ini adalah hal tersulit yang tak pernah ia bayangkan. Para ibu memanglah luar biasa. Ayah lalu mengajak Kelly untuk pergi ke gereja bersama keluarganya. Awalnya Kelly menolak untuk ikut karena takut bertemu dengan pendeta Weld, ayahnya Lisa, karena telah melanggar setiap peraturan di kitab keagamaan. Namun sang ayah lalu berkata, Tuhan pasti punya rencana untuk dirinya. Ia tak perlu takut untuk menjalani hidup yang akan ia lalui. Sementara itu, di laboratoriumnya Uncle Theus, ia hendak memberi makan Adam. Namun, saat berbalik, ia terkejut melihat Adam yang sudah tak bergerak. Seluruh keluarganya Kelly akhirnya datang ke gereja. Saat mereka masuk, semua orang menatap mereka, dan mereka kemudian berjalan ke arah pendeta Weld dan duduk di kursi terdepan. Singkat cerita, pendeta Weld lalu mengatakan bahwa Kelly telah mengandung anak dari setan, karena ia telah menjual jiwanya kepada setan. Ayahnya Kelly mencoba menjelaskan kepada pendeta Weld, namun ia ditahan, dan pendeta Weld lalu mengatakan mereka harus mengusir setan dari dalam tubuh Kelly. Lisa yang mencoba menjelaskan pun malah disuruh untuk memegang wajahnya Kelly. Pendeta Weld lalu memulai ritualnya. Uncle Theus yang panik karena melihat Adam mati, datang dan menunggu di depan gereja, dan ia melihat Lisa berlari keluar. Lalu tiba-tiba kaca pecah, dan Uncle Theus masuk ke dalam gereja. Ia kemudian mengatakan mereka tak perlu takut terhadap setan, karena Tuhan Maha Menyayangi. Ia lalu membawa Kelly keluar dari gereja. Uncle Theus membawa Kelly ke laboratoriumnya, dan menunjukkan Adam yang sudah mati. Uncle Theus lalu bilang mereka harus mengakhiri eksperimen ini. Namun, Kelly tetap teguh dan tak mau melakukannya. Malam harinya, Kelly mengalami mimpi buruk. Ia sedang berada di rumah sakit, dan perutnya sudah mengecil. Ia kemudian melihat seorang suster menggendong bayi, dan Kelly kemudian berlari mengejar suster itu.
Dan saat melihat wajah bayi tersebut, ia kaget karena itu adalah Milton. Esok paginya, ibunya Kelly membawakannya baju dan toga untuk acara kelulusan. Namun, Kelly masih diranjang dan berkata dia tak enak badan. Sang ayah lalu datang dan memberikan beberapa nasihat untuk Kelly. Di sekolah, saat nama Kelly dipanggil, ia tak kunjung hadir. Lalu, kepala sekolah pun menggantikan Kelly untuk pidato perpisahan. Namun, beberapa saat kemudian, Kelly hadir dan mengejutkan semua orang. Ia lalu naik ke panggung dan memberikan pidato perpisahannya. Di saat ia berpidato, Kelly tiba-tiba terjatuh. Uncle Theus mengatakan bahwa ini sudah waktunya Kelly untuk melahirkan. Saat terbangun, Kelly melihat Lisa ada di depannya. Perut Kelly sudah mengecil. Ia lalu bertanya di mana anaknya kepada Lisa. Sungguh ajaib karena ternyata Kelly berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang bayi perempuan. Lisa pun lalu bilang bahwa ia sudah memberitahu ayahnya dan ia memutuskan untuk merawat bayi mereka bersama. Di luar rumah sakit, ternyata banyak orang yang datang dan memberi selamat kepada Kelly. Melihat hal itu, Kelly sampai mengeluarkan air mata, seakan tak percaya semuanya berakhir dengan baik. Film lalu ditutup dengan Kelly yang mencium Lisa. Dari film ini, kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah pengorbanan ibu yang sangat besar untuk mengandung kita. Tak salah bila ada pepatah yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita untuk jangan takut mengambil keputusan. Sebab ketakutan terbesar adalah rasa takut itu sendiri. Kita harus berani berharap dan menghadapi ketakutan kita. Cukup sekian video kali ini, saya harap kalian menyukainya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.